Pemirsa Cahaya Pagi, buah anggur. Nah, ini salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain rasa yang lezat, nikmat, tentunya juga kaya akan manfaat. Nah, buah yang disukai sama warga Eropa ini, siapa sangka ternyata bisa tumbuh dengan baik di tanah air. Bahkan di ibu kota yang lahannya jelas-jelas sempit, buah anggur justru bisa jadi tanaman alternatif. Seperti apa sih? Ini dia liputannya. Hamparan kebun anggur ini berada di tengah pemukiman ibu kota Jakarta. Di lahan seluas 400 meter persegi inilah tumbuh subur puluhan varietas anggur. Namun siapa sangka kebun yang hijau ini dulunya merupakan lahan terbengkalai yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah. Yatno inilah sosok yang sukses menyulap lahan sampah menjadi kebun anggur di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Di kebun yang dinamai Kebun Imut Sinakal, Yanto merawat tanaman anggur sejak bibit hingga berbuah. Pertama, lahan ini lahan terbengkalai ya. Lahan yang tidak tersentuh oleh pembangunan. Ini dulu tempat pembuangan sampah, artinya bukan tempat pembuangan sampah umum, tapi karena memang banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah di sini, kita berizin ke kelurahan, diberikan izin untuk dijadikan lahan produktif lah. Bertani menjadi jalan hidup Yatno untuk mengubah nasib. Pria yang kini juga menjadi petugas PPSU, pasukan Orange ini berkeinginan mengubah cara pandang bertani di masyarakat yang selama ini identik dengan pedesaan. Maka Yatno pun memilih anggur sebagai tanaman yang dikembangkan. Lalu mempelajari anggur lewat diskusi dengan petani-petani anggur yang lebih berpengalaman dan belajar secara otodidak. Yatno pun berhasil menanam dan mengembangkan setidaknya 90 varietas anggur dari berbagai negara di kebunnya. Untuk anggur saya belajar pada kawan-kawan yang memang sudah lebih dulu giat di tanaman anggur. Selebihnya saya mempelajari karakter-karakter anggur, bagaimana cara okulasi atau cara penggraftingan, cara otodidak aja Kak. Kita coba-coba gitu. Alhamdulillah berhasil. Dari apa yang bisa saya coba itu sekarang sudah alhamdulillah banyak diikuti oleh orang lain untuk proses mempercepat pembibitan. Menggarap kebun di lahan umum seperti ini bukan tanpa masalah. Radinem, istri Yatno, bercerita sang suami bahkan harus menjual motor satu-satunya untuk modal. Jadi pada waktu itu anak ini lagi PKL, motor cuma satu-satunya. Baca buatin PKL anak, ya tahunya dijual sama suami buat yaitu untuk beli pupuk, beli apa namanya ya bibit-bibit gitulah gitu. Jadi pas anak pulang PKL, mama motor aku mana katanya gitu. Ya dijual mas. Untuk apa kata anak nih, cerita anak ini nanya nih. Yaitu untuk beli bibit sama buat nenek keperluan di kebun inilah gitu. Ya sedih nggak sedih. Ada sedihnya juga karena kan buat transportasi anak ke sekolah. Tapi ada rasa ininya juga karena kan buat ini juga buat modal ya untuk kedepannya sih ya alhamdulillah. 90 macam varietas anggur dari berbagai negara tumbuh subur di kebun anggur milik Yatno. Sebut saja anggur Coachella dan Jupiter yang berasal dari Amerika Serikat, anggur Galahad asal Rusia, dan anggur Dikosan asal Ukraina. Warga sekitar pun kerap berdatangan ke kebun Yatno. Warga yang datang ada yang langsung mencicipi buah anggur saat masa panen, ada yang belajar menanam anggur hingga sekedar menikmati suasana kebun. Aduh, saya tuh paling suka ya, karena kita tuh pengen suasana hijau produktif ya, hijau produktif. Jadi kita perlu adanya, walaupun kita tinggal di perkotaan, kita perlu sekali adanya penghijauan ini, penghijauan lingkungan ya. Di samping hijau, produktif, itu yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Bagi pengunjung yang ingin belajar mengembangkan dan mempelajari tanaman anggur, Yatno akan turun langsung untuk mengajari proses pembibitan tanaman. Nah, ini dia caranya. Kita menggunakan teknik penggraftingan atau okulasi dari induk-indukan yang sudah berbuah di sini. Teknik kita grafting. Ambil ranting-rantingnya atau tunas-tunas yang sudah bisa kita okulasi. Kita perbanyakkan bibit dengan cara kita lakukan penyambungan atau okulasi seperti ini.
terdapat bahan pelapis khusus untuk merekatkan dua batang jenis anggur dalam proses ovulasi. Pelapis ini berfungsi untuk menjaga kelembapan lapisan dalam batang anggur agar kedua jenis anggur dapat tumbuh menjadi satu kesatuan tanaman baru. Setelah itu, kita lilit dengan plastik. Lalu untuk membungkus ini, dia menggunakan bahan yang khusus untuk melindungi tuna supaya terjaga kelembapannya. Nah, setelah itu kita lakukan perendaman di DPT zat perangsang tumbuh selama 1-2 jam. Kemudian kita lakukan penanaman media tanam seperti polybag. Nah, tinggal ditancapkan deh. Bibit-bibit yang dikembangkan ini juga dikirim ke sejumlah wilayah di Indonesia antara lain ke Pekanbaru dan Lombok, bahkan hingga Malaysia. Dalam setahun, kebun anggur milik Yatno bisa memasuki masa panen sebanyak 2 kali. Namun hasil panen anggur tidak dijual oleh Yatno. Ia mempersilahkan siapa saja untuk datang ke kebun dan menikmati buah anggur aneka jenis secara cuma-cuma. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan program Cahaya Pagi pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi setiap Senin sampai dengan Kamis di waktu dan jam yang sama. Tetap jaga kesehatan, saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.